Assalamualaikum, selamat datang di channelnya Umi si Maryam. Di video kali ini aku akan membuat donat nih. Kebetulan masih ada sisa stok ubi ungu, jadi donat yang ini aku buat dari ubi ungu. Rasanya itu enak dan yang paling menarik teksturnya lembut banget. Sebelum ke cara pembuatannya, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini biar kamu nggak ketinggalan video resep terbaru lainnya dari aku. Dan langsung aja kita buat sama-sama. Langkah pertama, siapkan wadah yang cukup besar. Ambil 250 gram tepung terigu protein tinggi. Tambahkan 40 gram gula halus. 20 gram susu bubuk, ini opsional, kalau nggak pakai juga nggak apa-apa. 4 gram ragi instan. Lalu bahan-bahan keringnya ini kita aduk sebentar menggunakan spatula sampai semuanya tercampur rata. Kira-kira seperti ini sudah cukup. Kemudian tambahkan 100 gram ubi ungu yang sudah dikukus dan dihaluskan seperti ini, dan ini kondisinya dingin baru keluar dari kulkas. Tambahkan juga 2 kuning telur dan 100 ml susu cair, ini kondisinya dingin ya. Tuangkan setengahnya dulu. Lanjut aduk menggunakan spatula sampai semua bahan kering dan bahan basahnya itu tercampur dan menggumpal-gumpal seperti ini. Nah, ini cairannya masih kurang ya, kita tuang sisa susunya tadi semuanya. Tambahkan juga setengah sendok garam. Dan lanjut aduk kembali hingga menggumpal-gumpal, kira-kira seperti ini ya. Ini sudah cukup. Aku sambung menguleninya menggunakan mixer, tapi kalau mau lanjut menguleninya menggunakan tangan bisa aja ya, bebas. Kalau menggunakan mixer seperti ini, mulai dengan kecepatan rendah bertahap ke kecepatan yang sedang aja. Nggak perlu sampai ke kecepatan yang paling tinggi. Uleni sampai adonannya tercampur rata dan setengah kalis, kira-kira seperti ini ya teman-teman. Di sini kita matikan dulu mixernya, baru kita tambahkan dengan 35 gram mentega tawar ataupun pakai margarin. Dan uleni kembali sampai adonannya benar-benar kalis dan elastis. Lama proses pengulenannya tergantung dengan kecepatan mixer masing-masing ataupun kekuatan tangan masing-masing. Nah, kira-kira seperti ini sudah kalis dan elastis. Matikan mesin mixernya. Bisa kita tes dengan window pan. Kalau ditarik seperti ini, adonannya akan membentuk lapisan tipis yang tidak akan mudah robek. Lanjut ambil adonannya, bulat-bulatkan. Pindahkan ke alas kerja sambil dibanting-banting sedikit seperti ini. Sebelumnya alas kerjanya ini sudah aku taburi dengan tepung terigu biar nggak gampang lengket. Lalu biar adonannya nggak gampang kering, ini kita olesi tipis-tipis dengan margarin ataupun minyak goreng. Setelah itu potong-potong bagi beberapa bagian adonan. Ini aku timbang masing-masing seberat 40 gram atau bisa disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Dan ini dia hasilnya setelah dibagi beberapa bagian, aku dapat sebanyak 14 buah. Lalu kita tutup dengan kain bersih biar nggak gampang kering. Lanjut ambil 1 buah adonan, ini kita tekan-tekan seperti ini hingga permukaannya halus untuk mengeluarkan udara di dalam adonan. Terus ini adonannya kita rounding sambil ditekan-tekan juga hingga permukaannya mulus dan bulat. Lakukan seperti di video. Nah, seperti ini hasilnya. Ini kita sisihkan terlebih dahulu. Lakukan hingga semua adonannya habis dan susun berurutan dari yang paling awal hingga yang paling akhir. Lalu setelah itu kita tutup dengan kain bersih, istirahatkan selama 20 sampai dengan 25 menit atau sampai mengembang hingga 50%. Setelah 25 menit, buka kainnya, ini sudah mengembang 50%. Selanjutnya ditaburi dengan tepung terigu biar enggak lengket saat dilakukan proses berikutnya. Kemudian ambil 1 adonan yang paling awal, letakkan di alas kerja yang sudah ditaburi dengan terigu. Tekan-tekan menggunakan benda datar untuk mengeluarkan udara di dalam adonan atau bisa menggunakan cetakan donat.
Tekannya perlahan aja, jangan terlalu kencang dan jangan terlalu tipis. Kurang lebih tebal adonannya minimal 1 cm. Setelah itu, ini tengahnya bisa dilubangi dengan spuit seperti ini ataupun dengan benda lainnya. Seperti ini ya hasilnya. Ini kita pindahkan ke wadah yang lain yang sudah ditaburi dengan terigu. Aku pakainya alas donat seperti ini biar lebih praktis saat mau digoreng nanti. Dan lanjut lakukan hingga semua adonan donatnya habis. Ini dia hasilnya setelah selesai dilakukan seperti yang tadi. Ini sudah bisa kita istirahatkan selama kurang lebih 60 menit atau hingga mengembang 2 kali lipat. Waktunya bisa lebih bahkan atau bisa kurang tergantung dengan suhu di tempat masing-masing. Dan ini sama sekali tidak ditutup ya, jadi biarkan aja terbuka seperti ini. Dan setelah 60 menit, ini sudah pas mengembang 2 kali lipat. Bisa ditandai dengan kalau diangkat begini terasa ringan. Dan kalau dipencet seperti ini, dia akan kembali perlahan. Tetapi kalau dipencet tidak kembali seperti semula, ini sudah overproofing ya. Lanjut goreng di minyak yang sudah mulai panas. Gunakan api yang kecil aja, biar matangnya merata dan nggak terlalu berminyak donatnya. Kalau bawahnya sudah mulai kecoklatan, balik donatnya perlahan aja. Baliknya cukup sekali ya, biar menghasilkan white ring yang cantik. Kalau waktu proofingnya itu pas, nggak terlalu lama dan nggak kecepatan, dia akan menghasilkan white ring seperti yang tampak di video. Tapi kalau waktu proofingnya kurang, saat mulai menggoreng tadi donatnya itu bakalan tenggelam, tidak mengapung. Tetapi kalau kelamaan proofingnya, white ringnya tidak akan muncul seperti yang tampak di video. Nah, kalau kedua sisi donatnya sudah kecoklatan dan sudah matang, angkat dan tiriskan. Lama waktu penggorengan donat ini biasanya cuma sebentar aja ya, nggak perlu terlalu lama-lama. Ini kita perhatikan sekali lagi, jelas nampak ya white ringnya ini terbentuk dengan sempurna. Lanjut, goreng sampai semua donatnya habis. Setelah donatnya dingin, baru kita beri topping di atasnya. Untuk toppingnya sendiri, aku pakainya gula dingin kayak gini aja, biar rasa donat ubinya lebih original. Tapi kalau teman-teman mau menambahkan topping yang lainnya seperti coklat dan keju, boleh banget ya, bebas aja disesuaikan dengan selera masing-masing. Dan ini dia donat ubi ungunya sudah siap untuk dinikmatin. Wah, dari penampilannya aja sudah sangat menarik ya, karena beda dari donat yang biasanya. Kalau ini bukan white ring lagi, tapi purple ring. Teksturnya ini beneran empuk dan lembut banget. Dan teman-teman bisa lihat sendiri, ini dia memang bukan tipe donat yang memiliki serat yang rapat, tapi beneran lembut. Rasanya enak banget, manisnya pas ditambah gula dingin kayak gini aja, udah enak, apalagi kalau ditambah dengan berbagai macam aneka topping lainnya. Pokoknya ini recommended banget buat di-recook dan disajikan di berbagai acara spesial, ataupun dijadikan cemilan keluarga, bahkan bisa dijadikan ide jualan. Dan itu dia tadi donat ubi ungu yang buatnya simple dan pasti berhasil kalau diikuti step by stepnya. Sekian dulu video resep kali ini. Terima kasih ya sudah menonton sampai selesai. Semoga bermanfaat dan selamat mencoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.